Tim gabungan TNI Polri mengevakuasi satu jenazah almarhum Bribda Risman Rahman, anggota Polres Pegunungan Bintang, yang menjadi korban putusnya jembatan gantung di Sungai Digul, Papua. Tim bergerak menuju Sungai Digul dengan menggunakan satu unit mobil patroli dan satu unit ambulan RSUD Oksibil guna proses evakuasi. Proses evakuasi jenazah korban dilakukan dengan menggunakan troli dengan selanjutnya dibawa ke RSUD Oksibil menggunakan ambulan untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut. Identifikasi terhadap salah satu korban jembatan gantung yang ambruk di Sungai Digul, Distrik Iwur. Korban bernama Bribda Risman Rahman. Saat ini sudah disemayamkan di Musola Polres Kebumen. Sementara itu, untuk kedua personil Polres Pegunungan Bintang yang menjadi korban, saat ini masih terus dilakukan pencarian oleh personil gabungan TNI Polri dan masyarakat. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan menemukan jasad anak buah kapal yang tercebur di kolam dermaga Transit 9 Pelabuhan Nizam Sahman, Jakarta. Setelah 2 hari pencarian, jasad korban ditemukan pada kedalaman 10 meter. Setelah 2 hari pencarian, tim SAR gabungan menemukan jasad Iman, anak buah kapal yang tercebur di Transit 9 Pelabuhan Nizam Sahman, Muara Baru, Jakarta Utara. Jasad Iman ditemukan oleh 2 penyelam pada kedalaman 10 meter. Dari hasil pemeriksaan petugas, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh pria usia 29 tahun ini. Menurut keterangan saksi, korban terlihat kebingungan sesaat sebelum tercebur ke laut. Dari keterangan saksi tidak ada tidak memiliki masalah apapun, namun demikian yang bersangkutan atau korban ini sebelumnya merasa seperti orang yang bingung sehingga dia ingin menceburkan dirinya ke dalam laut. Petugas membawa jasad korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk memastikan penyebab kematian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tersangka serial killer Wawon Erawan mengklaim memiliki banyak karakter suara dan figur fiktif yang digunakan untuk mengelabui korban. Wawon berhasil memperdaya belasan korban yang didominasi oleh tenaga kerja wanita. Fakta baru tersangka pembunuh berantai Wawon Erawan terungkap. Wawon memiliki sejumlah karakter untuk mengelabui para korbannya dan melancarkan penipuan penggandaan uang. Wawon Erawan alias Aki Banyu mampu mengubah karakter suara dan kepribadiannya untuk menaklukkan pikiran orang lain sehingga dengan sukarela mengikuti segala perintah Wawon. Berbekal kemampuan ini, Wawon berhasil memperdaya belasan korban yang didominasi oleh tenaga kerja wanita. Pada para korban, tersangka mengklaim jika karakter Aki Banyu adalah sosok sakti yang bisa memberikan kesuksesan. Tak hanya tentang penggandaan uang, sosok Aki Banyu dengan aksen Sunda juga diperagakan tersangka Wawon Erawan alias Aki, memerintahkan tersangka Solihin alias Duloh untuk membunuh para korban. Keahlian mengubah karakter suara ini diakui Wawon karena memiliki bakat mendalang sejak kecil. Hayang cenah. Lamun maneh hayang sukses, sok turutkeun aing teh teh. Ki Banyu, Asep Suradi Harja. Nah sekarang sebagai Deden coba ngomongnya gimana? Ya kalau Deden mah sama ini Pak, bentuknya begini. Kalau Asep? Ya Asep sama, cuman Ki Banyu yang doang yang beda gitu. Sebelumnya Wawon dan 2 tersangka lain dijerat pasal 340, 338, dan 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pembunuhan berencana. Total ada 9 korban pembunuhan berantai Wawon CS yang terungkap di 2 lokasi berbeda, yaitu Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat. Selama bertahun-tahun, Dulo dan Dede terkecoh oleh suara Wawon Erawan yang selama ini mereka anggap sebagai suara Aki Banyu.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta kasus pelemparan batu bus Persis Solo di Kelapa II Tangerang diusut tuntas. Hingga kini sudah ada 7 tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya di Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus pelemparan bus yang ditumpangi pemain Persis Solo usai bertanding dengan Persita Tangerang. Kapolri mengatakan sudah ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelemparan itu. Pengusutan kasus ini terus dilakukan guna mencegah peristiwa serupa terulang kembali. Listio Sigit Prabowo mengimbau semua pihak termasuk para koordinator supporter dan klub sepak bola untuk sama-sama menjaga iklim kondusif dalam penyelenggaraan sepak bola di tanah air. Peristiwa yang kemarin terjadi antara Persis Solo dan Persita, saya kira kita sudah perintahkan Kapolda Metro untuk usut tuntas. Saat ini sudah diamankan 7 orang sebagai tersangka dan saya minta untuk terus dituntaskan karena kita tidak ingin ke depan masih ada lagi terjadi aksi-aksi seperti itu. Kita ingin bagaimana kita sama-sama menjaga agar iklim sepak bola kita ini betul-betul bisa kita jaga dengan baik kalau kita ingin maju. Peristiwa penyerangan dan perusakan kepada bus berisi pemain Persis Solo itu terjadi pada Sabtu 28 Januari lalu. Polisi menyebut penyerangan tersebut telah direncanakan sebelumnya dengan alasan sebagai aksi balas dendam dari Persita Tangerang terhadap Persis Solo terkait insiden tidak menyenangkan yang terjadi di Surakarta saat Piala Presiden 2022 lalu. Kita ke informasi mengenai ular piton sepanjang 4 meter yang menggegerkan warga di tengah Jalan Raya Jenderal S. Parman, Samarinda. Proses evakuasi berlangsung lama karena ular cukup gesit. Sejumlah warga kesulitan mengevakuasi seekor ular piton berukuran 4 meter di tengah Jalan Jenderal S. Parman, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Warga pun panik dan sempat mengganggu lalu lintas. Proses evakuasi berlangsung cukup lama selama sejam karena ular begitu gesit, bahkan ular hampir mematok salah satu kaki warga. Begitu dia ada ularnya di atas, tidak ada berani yang turun. Saya kasih turun langsung, sampai itu saya karungi. Jadi prosesnya cukup lama juga tadi. Jadi sangat tadi yang lama kayak. Melihat orang taman. Orang taman tadi ya, baru nginfokan ke warga sekitar ya. Usai dievakuasi, ular dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke tempat aman. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar As, iNews melaporkan. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor kucing milik warga yang terjebak di dalam sumur sedalam 50 meter di Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis selama 30 menit. Enam orang personil Damkar Kota Padang mengevakuasi seekor kucing milik warga dari dalam sumur di daerah bypass Koto Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Petugas terpaksa turun ke dalam sumur dengan kedalaman 50 meter untuk menyelamatkan kucing yang diduga sudah terjebak selama 2 hari. Kucing berhasil dievakuasi dalam waktu 30 menit. Kucing langsung diserahkan kepada pemiliknya untuk mendapat perawatan medis. Untuk menindaklanjuti laporan masyarakat bahwasanya ada seekor kucing yang masuk sumur. Jadi kami kirimkan 4 personil ke lokasi dan langsung melakukan evakuasi terhadap kucing yang masuk sumur tersebut. Selama penanganan ada sekitar 30 menit dan kucing berhasil kami amankan. Petugas mengimbau warga menjaga hewan peliharaannya agar tidak lepas dari pengawasan yang bisa membahayakan nyawanya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sejak melonjaknya harga minyak goreng subsidi, kelangkaan minyak kita mulai dirasakan para pedagang dan juga pembeli di pasar tradisional Bogor. Sementara di pasar tradisional Goa, Sulawesi Selatan, minyak kita juga langka.
Sudah 1 bulan terakhir minyak goreng kemasan program pemerintah Minyak Kita sulit didapat seperti yang terjadi di Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah kios sembako masih jarang menjual minyak goreng bersubsidi tersebut. Meskipun ada yang menjual, namun dengan harga jauh di atas harga eceran tertinggi, yakni mencapai Rp16.000 per liter dari sebelumnya Rp14.000. Di warung ini kadang ada, kadang enggak juga, ya tergantung yang supply-nya ya. Berarti kalau harapan pedagang pengennya ada terus atau gimana tentang ini gitu? Pedagang sih ada terus kalau bisa juga harganya diturunin ya. Sementara di Goa, Sulawesi Selatan, minyak goreng bersubsidi atau Minyak Kita juga mengalami kelangkaan di pasar tradisional. Akibat langkanya minyak goreng subsidi tersebut, sebagian besar pedagang kini sudah tidak menjual minyak goreng bersubsidi karena kurangnya pasokan. Selain langka, minyak goreng bersubsidi juga mengalami kenaikan harga sejak 1 bulan terakhir dan mulai dikeluhkan pedagang. Sudah 2 minggu ini saya sudah tidak jual minyak. Sudah tidak jual minyak kita. Awalnya itu kita jual harga berapa waktu Pertama 14. 14 itu sesuai dengan yang ada di logonya tuh. Tapi 14. Ya kemudian naik lagi dijual 15. Dijual 15. Sekarang harga sudah 17, 18. Jadi kembali ke minyak yang kemasan yang ya, kemasan, ya. Warga berharap pasokan dan ketersediaan minyak bersubsidi kembali normal. Tim Liputan iNews melaporkan.